Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kesetiaanmu mendengarkan Renungan Mutiara Pagi tiap-tiap hari. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Gereja merayakannya sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk mengingat, mendoakan saudari-saudara yang sedang sakit dimanapun berada, khususnya mereka yang menjadi korban paparan virus COVID yang saat ini sedang merebak kembali. Salam Agustia Cesar mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian Yesus menengadah ke langit. Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Ia menjadikan segala-galanya baik. Refleksi kita hari ini saudari-saudara atau permenungan kita, inspirasi firman Tuhan dalam Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi hari ini, ingin menghubungkan dua peristiwa yang berbeda dalam satu formula iman atau formula seruan yang sama. Sebagaimana saya kutip tadi, ia menjadikan segala-galanya baik. Sesudah melihat Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap itu, kita mendengar dari Injil tadi, orang-orang kemudian berseru atau mereka mengungkapkan rasa kekaguman mereka itu dengan mengatakan, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Semuanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Maka saya ingin mengajak kita saudara-saudari untuk fokus pada ia menjadikan segala-galanya baik. Ungkapan ia menjadikan segala-galanya baik mengingatkan kita saudari-saudara pada kisah penciptaan oleh Tuhan. Setiap malam Paskah, kisah ini dibacakan secara sangat runtut, banyak bacaan untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dan Tuhan melihat segala sesuatu baik adanya. Maka baik sekali saudara-saudari kalau kita
mengikuti perayaan Malam Paskah, meski memang seringkali menjadi lama, di sana sejarah keselamatan dibacakan. Dimulai dari kisah penciptaan sampai kepada kisah penebusan Yesus melalui wafat dan kebangkitannya. Kita kembali kepada kisah penciptaan. Setelah menciptakan segala sesuatu, kita membaca dalam kitab Kejadian, Allah melihat segala yang dijadikannya baik adanya. Selalu, setiap kali habis menciptakan sesuatu, dikatakan Allah melihat yang diciptakan itu baik adanya. Di mata Tuhan, saudara-saudari, semua ciptaan itu baik. Atau semua diciptakan dengan baik sejak awal mula dan semua bermartabat. Tetapi dosa yang dilakukan, ketidaksetiaan manusia kepada Allah itulah yang kemudian mencederai martabat ciptaan yang baik adanya itu. Maka kedatangan Kristus yang kedua itu mengembalikan seluruh ciptaan ke martabat yang sebenarnya, martabat yang semula, yang sesuai dengan kehendak Allah yang baik adanya. Orang bisu dan tuli itu secara sosial termasuk dalam kelompok yang dikucilkan. Martabat mereka sebagai manusia kurang mendapatkan tempat, kurang dihargai. Maka Yesus tampil sebagai, dalam tanda kutip saudara-saudari, sebagai pencipta baru. Dia menyembuhkan si bisu dan tuli. Itu lebih menggambarkan proses Tuhan Yesus mengangkat kembali martabat manusia yang dicederai, yang dilukai oleh iblis. Seperti ciptaan baru, martabat yang dipulihkan itu baik adanya. Baik adanya. Saudari-saudara, Kristus tidak hanya menyembuhkan cacat fisik, tapi terutama memulihkan seluruh martabat manusia. Sekali martabat itu pulih, maka nilainya sama dengan ciptaan baru, berkenan di mata Tuhan. Peristiwa ini menjadi, kalau boleh dikatakan saudari-saudara, miniatur seluruh karya penyelamatan. Melalui orang-orang yang berhasil dikuasainya, iblis akan terus melecehkan, terus mencederai keutuhan dan kemuliaan martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang baik adanya. Tapi di sini kemudian terjadi pertarungan antara kuasa kegelapan dan rahmat keselamatan. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, menanggapi situasi ini kita yang hidup pada zaman ini, yang mendengarkan firman Tuhan, kisah ini pada saat ini, kita perlu menentukan pilihan di mana kita berdiri. Kita dapat menjadi agen kegelapan atau kita menjadi pelayan Kristus. Ketika kita baik sadar ataupun tidak sadar, saudari-saudara, ikut mencederai martabat manusia dan ciptaan Tuhan lainnya, kita berada di posisi melawan karya penyelamatan Allah. Karya penyelamatan Allah. Kita bersekutu dengan kuasa kejahatan. Maka segala situasi, segala tindakan yang mencederai martabat manusia itu, entah itu apapun namanya, fitnah, penistaan, perendahan martabat manusia, bullying terhadap seseorang, gosip dan mencemarkan nama orang lain,
peristiwa-peristiwa yang seringkali terjadi di Indonesia ini melalui perdagangan manusia, itu melukai martabat manusia yang luhur, yang baik adanya. Ketika kita ambil bagian dalam penyebaran berita-berita hoax yang mencederai martabat orang lain, yang memfitnah, menghina, dan merendahkan orang lain, kita bersekutu dengan kuasa kegelapan. Kita tidak berdiri sebagai pelayan Yesus Kristus. Dan macam-macam hal yang lain, pelecehan terhadap saudara-saudara, penghinaan, mencederai martabat manusia yang luhur, yang mulia di mata Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara, ketika kita katakanlah itu mengupayakan perjuangan, menghargai perjuangan manusia untuk memulihkan martabat manusia dan ciptaan lainnya, kita menjadi pelayan Kristus yang membantu menyebarkan warta keselamatan, yang ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, membuat dunia ini menjadi ciptaan baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, hidup kita saudara-saudari lalu menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi dunia tempat yang kita huni bersama ini. Mari pada hari ini saudara-saudari, pada hari orang sakit sedunia, kita ingatkan saudari-saudara semua, entah yang sakit fisik atau psikis, atau mereka yang memiliki luka-luka batin oleh karena macam-macam hal, bisa jadi juga karena alasan dicederai martabatnya oleh sesama manusia. Kita berdoa, kita menyampaikan permohonan yang luhur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, berkenan memberkati orang-orang sakit di seluruh dunia. Tapi jangan lupa saudari-saudara mendoakan dunia ini yang dalam arti tertentu sedang terluka oleh macam-macam tindakan manusia. Dia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna pada awalnya, yang baik adanya. Tapi karena kesalahan kelalaian manusia, dunia saat ini kita rasakan rusak dengan macam-macam tindakan yang mencederai martabatnya. Kita sampaikan permohonan kepada Tuhan, sekaligus kita bangun satu niat besar dalam hati untuk tidak ikut ambil bagian menjadi penyebab semakin banyak orang yang sakit, semakin banyak orang yang terluka, semakin banyak bagian dari dunia ini yang rusak oleh karena manusia yang mengikuti kemauannya sendiri dan tidak ingin menjaga kelestarian dan keutuhan alam ciptaan. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa hadir memulihkan martabat manusia dan seluruh ciptaan yang sejak semula baik adanya, yang tuli mendengar, yang bisu bisa berbicara, segala hal-hal yang mustahil tidak mustahil di matamu. Tuhan Yesus, ingatlah akan semua orang yang saat ini sedang sakit, entah karena sakit fisik ataupun psikis, sakit jasmani ataupun rohani, berkenanlah menjamah mereka. Berkatilah seluruh proses intervensi medis yang dilakukan. Dan hiburlah, kuatkan saudari-saudara yang sedang sakit untuk mampu menerima, mampu
menghayati sakit sebagai bagian dari hidup, dan akan lebih luar biasa lagi bila mampu mempersatukannya dengan penderitaanmu sendiri, penderitaan yang membawa keselamatan. Tuhan Yesus bersabdalah kepada kami, Efata, agar terbukalah hati kami dari ketulian. Dengan demikian kami dapat semakin mendengarkan suaramu dengan jelas dan melihat kehadiranmu dalam diri sesama dan dalam seluruh dunia yang indah, ciptaanmu yang baik adanya ini. Sangkalah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.